ada 3 kata kunci dalam Injil yang baru saja dibacakan yang dapat kita jadikan sebagai bahan refleksi, bahan permenungan. 3 kata itu adalah padang gurun. Kedua, binatang liar. Dan yang ketiga, iblis. Memasuki minggu pertama Prapaskah, pastor mengajak umat dan siapapun yang mengikuti live streaming ini untuk coba berefleksi seputar 3 kata kunci yang kita dengar dalam Injil pagi ini. Kata kunci yang pertama, padang gurun. Pertanyaannya, apakah ada padang gurun di Timika ini? Ya. Kalau padang gurun itu dimengerti sebagai kondisi yang tidak nyaman, maka pastor harus katakan bahwa kondisi tidak nyaman ada di daerah ini. Dan kita semua mengalaminya secara khusus. Pemilik tanah ini, masyarakat Amungma dan Komoro, mengalami ketidaknyamanan itu. Pokok yang kedua, binatang liar. Pertanyaan, apakah ada binatang liar di Timika ini? Ya, kalau binatang liar dipahami, dimengerti sebagai makhluk yang mengganggu, maka pastor harus katakan bahwa bertahun-tahun ada makhluk pengganggu di daerah ini. Kita semua menjadi saksi dan khususnya dialami oleh pemilik tanah ini, Amungme dan Komoro. Ketiga, iblis. Apakah ada iblis yang ada di Timika ini seperti iblis yang ada di Injil mengganggu Tuhan Yesus? Ya, kalau iblis dimengerti sebagai pihak yang hadir dengan rayuan-rayuan menggoda, maka pastor harus katakan bahwa bertahun-tahun sang penggoda itu berkeliaran di tanah ini untuk merayu pemilik tanah ini dan mengajak untuk bekerja sama. Saudara, tema aksi puasa pembangunan tahun 2024 berbunyi mengembangkan ekonomi ekologis. Artinya apa? Ekonomi yang melayani manusia, bukan melayani institusi, bukan melayani perusahaan. Ekonomi yang merawat ciptaan, bukan menghancurkan ciptaan. Ekonomi yang menjaga lingkungan, bukan memusnahkan makhluk-makhluk di area ini,
di lingkungan ini menjadi rusak. Tema ini punya gema khusus untuk kita semua di tanah Amungsa ini. Bila kita melihat fakta-fakta yang terjadi. Fakta apa? Pelayanan manusia Amungme Komoro tidak sebanding dengan korban yang dialami tanah ini. Sadar itu? Perawatan ciptaan di daerah ini tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Sadar itu? Kalau bacaan kitab suci menyangkut 3 pokok tadi, kita kaitkan dengan tema APP, ekonomi ekologis, melayani manusia, dan merawat ciptaan, maka apa pesan yang kita boleh bawa pulang pada hari Minggu ini? Saya punya 3 pesan yang ditujukan kepada 3 kelompok. Pesan pertama, saya tujukan kepada perusahaan besar di negara ini dan di daerah ini, yaitu PT Freeport. Pesannya apa? Sadarlah bahwa Nemangkawi dalam pemahaman orang Amungme adalah seorang mama. Tanah sekitar Nemangkawi itu mama bagi orang Amungme. Dan apa yang terjadi? Mama itu diperlakukan dengan sangat kasar. Mungkin agak keterlaluan kalau pastor bilang dia diperkosa tanah mama itu. Kenapa? Isi perut Nemangkawi diobrak-abrik. Isinya kau ambil. Emas, perak, tembaga, dan mineral-mineral lainnya. Bagus. Tetapi kotoran karena hasil operasi itu kau buang ke kali. Itulah tailing. Sadarlah bahwa kali itu bukan tidak bertuan. Kali itu punya tuan. Ada pemiliknya. Dan pemiliknya adalah orang Komoro. Lahan dan isi sungai itu hancur karena tailing yang melewatinya. Tidak cukup di sini. Tailing itu mengalir sampai ke laut. Dan ada pendangkalan yang luar biasa di laut sana. Anda dengar terjadi banyak kecelakaan, bukan? Ya, karena dangkal. Dangkal ombaknya besar. Dan banyak orang celaka, itu karena ada pendangkalan di pantai. Sumber hidup dan mata pencaharian orang Komoro, sagu, siput, ikan, semua tercemar oleh tailing. Dan orang Komoro kehilangan mata pencaharian. Inilah yang disebut padang gurun Amungme dan Komoro. Mendengar ini mungkin ada yang angkat tangan dan interupsi. Pastor, tetapi PT Freeport bikin banyak di tanah ini. Betul. Tidak ada yang sangkal. Hanya pastor mau bilang, kontribusi yang diberikan oleh Freeport untuk Amungme dan Komoro
berupa